Saudara-saudaraku yang terkasih, selamat berjumpa di Renungan Harian di channel Katolik kita. Hari ini, Minggu 30 Oktober 2022, Pekan Biasa yang ke-31. Bacaan diambil dari Injil Lukas bab 19 ayat 1 sampai dengan ayat 10. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakheus, kepala pemungut cukai. Dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Zakheus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Zakheus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, Bapa kita di surga selalu menghendaki yang baik dari anak-anaknya. Ia berusaha sedemikian rupa supaya orang berdosa mau bertobat. Ia tidak menghendaki mereka binasa. Tuhan menjamin bahwa ketika seseorang bertobat, ia selamat. Kita tidak perlu bimbingan akan hal ini. Kita menyadari bahwa kita masih jatuh bangun dalam pertobatan kita. Akan tetapi kita perlu mengingat apa yang dikatakan oleh Paus Fransiskus. Tuhan tidak pernah lelah mengampuni kita. Oleh sebab itu, kita perlu bertobat setiap saat, supaya harapan kita akan keselamatan tidak pudar. Sukacita akan kerahiman Tuhan harus lebih besar daripada pergulatan kita dalam dosa. Dosa merugikan sesama. Oleh sebab itu, sebagai tanda tobat, kita perlu mengembalikan apa yang kita rampas dari orang lain. Memberikan ganti rugi kepada mereka yang kita rugikan. Dan memulihkan nama baik orang yang kita fitnah. Dosa melukai dan melemahkan diri kita sendiri. Oleh sebab itu kita perlu bermati raga, seperti berpuasa atau berpantang, supaya sesal kita semakin kuat. Terakhir, hubungan kita dengan Tuhan terganggu karena dosa. Maka kita perlu datang kepadanya sesering mungkin lewat doa dan sakramen pengampunan untuk menerima pengampunannya.
Tuhan telah menunjukkan sarana-sarana kepada kita untuk bertobat dan menerima kerahimannya. Mari kita bagikan kepada sesama anugerah Tuhan tersebut. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, sempurnakanlah sesal dan pertobatan kami, supaya kami mampu bangkit dari kesalahan dan menjadi manusia baru di hadapan sesama dan Engkau. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, terima kasih atas kebersamaannya di dalam renungan harian ini. Kita akan berjumpa kembali di renungan harian berikutnya. Berkah dalam